Dunia menahan napas, seolah menunggu sebuah keputusan besar. Segala hiruk-pikuk dan dinamika kehidupan terhenti sejenak. Tahun 1945, Perang Dunia Kedua berakhir. Sebuah konflik global yang telah merenggut jutaan nyawa dan mengubah peta dunia secara drastis. Peristiwa ini menandai babak baru sejarah manusia, sebuah titik balik yang akan menentukan arah peradaban untuk dekade mendatang. Di Eropa, Jerman Nazi menyerah tanpa syarat kepada sekutu, setelah bertahun-tahun melakukan agresi dan penindasan. Hal ini menandai runtuhnya ideologi kebencian dan supremasi ras yang telah meracuni benua Eropa selama bertahun-tahun. Namun di Pasifik, pertempuran masih berkecamuk dengan sengit, dan Jepang menolak untuk menyerah. Perang akhirnya berakhir setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di atas kota-kota Jepang, sebuah tindakan yang kontroversial hingga saat ini. Dampak mengerikan dari bom atom meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki, menyebabkan ratusan ribu orang tewas dan menderita luka-luka. Penyerahan Jepang secara resmi menutup tirai perang, mengakhiri konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Dunia terdiam dalam keheningan yang memilukan, menyaksikan kehancuran dan luka mendalam yang ditinggalkan oleh perang. Kota-kota besar hancur rata dengan tanah, infrastruktur lumpuh, dan ekonomi global berada di ambang kehancuran. Jutaan orang kehilangan rumah dan keluarga, menjadi pengungsi dan hidup dalam kemiskinan, serta ketidakpastian. Trauma dan kerugian tak terhitung jumlahnya menghantui para penyintas, meninggalkan bekas luka yang mendalam pada jiwa mereka. Perang telah membentuk generasi yang hilang, yang tumbuh dalam bayang-bayang kekerasan dan kehilangan. Namun, di tengah puing dan kehancuran, secercah harapan mulai muncul. Dunia mulai menatap masa depan dengan tekad untuk membangun kembali dan menciptakan perdamaian yang abadi. Kekaisaran Eropa yang dulu perkasa mulai melemah, membuka jalan bagi kemerdekaan negara-negara jajahan. Sementara itu, dua kekuatan baru muncul sebagai pemain utama di panggung dunia, Amerika Serikat. Dengan kekuatan ekonominya yang besar, dan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya yang revolusioner. Keduanya membawa ideologi yang bertentangan, kapitalisme dan komunisme, yang akan mendominasi politik global selama beberapa dekade. Perbedaan ideologi ini menanam benih konflik baru, yang akan membagi dunia menjadi dua blok yang saling bermusuhan. Dari abu perang, perang dingin mulai tumbuh, sebuah era persaingan dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang dingin menjanjikan era ketegangan panjang, di mana dunia akan hidup dalam bayang-bayang ancaman perang nuklir. Dunia berubah selamanya, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara politik dan ideologis. Peta politik global digar ulang, dengan munculnya negara-negara baru dan aliansi-aliansi yang saling bersaing. Inilah awal babak baru umat manusia, sebuah era yang penuh dengan tantangan dan peluang, di mana masa depan dunia akan ditentukan. Dunia pasca perang penuh luka dan tantangan. Ekonomi hancur, jutaan pengungsi dan kelaparan melanda. Dari keputusasaan, lahir tekad mencegah tragedi serupa. Para pemimpin dunia membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di San Francisco, 1945. PBB bertujuan menjaga perdamaian, menegakkan hukum internasional, dan melindungi hak asasi manusia. Melalui badan-badan seperti UNICEF dan WHO, PBB berupaya mengatasi akar konflik. Meski hak veto Dewan Keamanan sering jadi sumber perdebatan, PBB tetap simbol harapan global. Dunia kini punya forum untuk dialog, bukan senjata. Setelah kemenangan dalam Perang Dunia II, aliansi antara Barat dan Uni Soviet yang dulunya kuat, segera mengalami keretakan yang tak terhindarkan. Perbedaan ideologi dan kepentingan mulai memisahkan mereka. Amerika Serikat tampil sebagai pemimpin blok Barat, dengan mengusung nilai-nilai demokrasi, sistem ekonomi kapitalisme, dan kebebasan pasar. Negara-negara Eropa Barat banyak yang kemudian bergabung di bawah panji ideologi ini. Sementara itu, Uni Soviet membangun blok Timur, dengan tujuan utama menyebarkan ideologi komunisme, dan secara sistematis membentuk zona satelit yang kuat di seluruh Eropa Timur, mengendalikan pemerintahan dan kebijakan negara-negara tersebut. Dunia pun terbelah secara ideologis oleh apa yang disebut sebagai tirai besi, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Winston Churchill untuk menggambarkan perpecahan ideologis dan politik yang semakin dalam di benua Eropa. Perlombaan senjata nuklir pun dimulai dengan sangat cepat, memicu ketakutan global akan potensi kehancuran massal. Perang dingin berlangsung selama beberapa dekade, tanpa adanya pertempuran langsung antara kedua kekuatan besar. Tetapi melalui perang proksi di berbagai belahan dunia, operasi spionase yang intens,
dan persaingan teknologi yang sengit di berbagai bidang. Pembentukan NATO dan Pakta Warsawa semakin memperkuat polarisasi dunia menjadi dua kutub kekuatan yang saling berhadapan. Selama puluhan tahun yang menegangkan, dunia terus hidup dalam bayang-bayang ancaman konflik nuklir yang mengerikan. Perang Dunia Kedua, sebuah konflik global yang dahsyat, secara tak terduga membangkitkan gelombang nasionalisme yang kuat di tanah jajahan di seluruh Asia dan Afrika. Semangat untuk menentukan nasib sendiri mulai berkobar. Kekaisaran Eropa yang sebelumnya perkasa, kini melemah akibat perang yang berkepanjangan, membuka jalan lebar bagi kemerdekaan di Asia dan Afrika, sebuah era baru yang penuh harapan dan tantangan. India, dengan perjuangan tanpa kekerasan yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi, Indonesia, dengan proklamasi kemerdekaan yang berani oleh Soekarno, Filipina, yang meraih kemerdekaan setelah pendudukan yang panjang, dan negara-negara lain di seluruh benua, akhirnya meraih kemerdekaan yang telah lama diidam-idamkan, sebuah momen bersejarah bagi setiap bangsa. Namun, seringkali kemerdekaan ini diraih melalui perjuangan berat, dengan pengorbanan yang tak terhingga. Di Afrika, benua yang kaya akan sumber daya dan budaya, gelombang dekolonisasi melanda dengan kekuatan yang tak terbendung, menyapu bersih sisa-sisa kekuasaan kolonial. Puluhan negara merdeka dengan bangga pada periode 1950-an dan 1960-an, menandai babak baru dalam sejarah Afrika. Namun, warisan kolonial yang ditinggalkan, sayangnya seringkali menimbulkan konflik baru yang berkepanjangan, dan perpecahan etnis yang mengancam persatuan dan stabilitas negara. Negara-negara baru yang rapuh ini kemudian jadi ajang perebutan pengaruh antara dua kekuatan adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang berusaha menarik mereka ke dalam orbit masing-masing. Di tengah persaingan sengit ini, gerakan non-blok lahir sebagai jawaban, mencari jalan tengah dan menawarkan alternatif bagi negara-negara yang tidak ingin terikat pada blok manapun. Dekolonisasi secara fundamental mengubah peta dunia, memberi suara dan representasi bagi jutaan orang yang sebelumnya terpinggirkan dalam percaturan global. Pasca perang, Amerika Serikat memimpin pemulihan ekonomi global lewat rencana Marshall. Lembaga seperti IMF dan Bank Dunia lahir, mendorong kerjasama internasional. Integrasi ekonomi Eropa dimulai, cikal bakal Uni Eropa. Dunia berubah, dua adidaya, puluhan negara baru, dan institusi global terbentuk. Era ini penuh kontradiksi, harapan dan ketakutan, kerjasama dan konflik. Pelajaran terpenting, bahaya nasionalisme ekstrem dan pentingnya diplomasi. Sejarah pasca perang adalah cermin, pengingat untuk tidak mengulangi kesalahan. Warisannya Mat Prassing Menad Hikir ini.